Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Minggu 17 November 2024. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 28 sampai 32 tentang akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih, ada saja orang Kristen hingga sampai sekarang ini masih tanya, kapan Yesus datang untuk kedua kalinya? Dalam Injil hari ini Yesus sendiri berkata, hanya Bapa yang tahu, lainnya tidak tahu. Yaitu banyak orang-orang yang begitu konyol, seakan-akan mampu menafsirkan bahwa dia tahu tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Baru-baru ini aja ada juga seminar tentang akhir zaman, kapan hari kiamat. Dan itu sudah sering terjadi. Dulu tanggal tepatnya 13 Mei 2011, Harold Camping namanya meramalkan bahwa Yesus datang kedua kalinya di tanggal itu, 31 Mei 2011. Lalu diralat menjadi 31 Oktober 2011. Meleset semua, tidak terjadi apa-apa. Dampak dari ramalan konyol seperti ini ialah banyak orang Kristen yang terpengaruh, yaitu kemudian menjual hartanya, lalu ada juga yang berhenti bekerja, memutuskan relasi dengan keluarga untuk menyepi, mengasingkan diri untuk berdoa. Ternyata semuanya hanya kekonyolan. Sudah habis semuanya, ternyata Yesus tidak datang kedua kalinya seperti yang diramalkan. Nah, Injil hari ini berbicara mengenai akhir zaman dan itu mengerikan. Yesus hanya berkata kepada para muridnya, waspadalah, berjaga-jagalah. Itu saja. Lalu memberikan wawasan tentang hal ini. Yang pertama adalah Yesus menegaskan bahwa di tengah-tengah kekacauan, bencana atau malapetaka yang mengiringi hari kiamat atau akhir zaman itu, manusia, Yesus sendiri tetap akan melindungi, menjadi pelindung bagi orang-orang benar, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi itu. Yang kedua adalah supaya kita mampu membaca tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman dimaksud adalah berkaitan dengan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah orang-orang Yahudi yang Yesus sebut dengan angkatan ini adalah angkatan yang tidak pernah bertobat. Angkatan ini meskipun melihat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Yesus, mukjizat-mukjizat, orang sakit sembuh, orang miskin bersukacita, orang mati bangkit, kemudian yang lapar dikenyangkan, yang kusta tahir, orang berdosa diampuni. Mereka tidak menangkap bahwa Tuhan sedang melawat umat, Tuhan sedang menuju umat. Itulah tanda-tanda yang tidak dimengerti, sehingga mereka tetap akan dihukum. Itulah orang-orang yang tidak mau percaya. Kita ingin kita mau baca tentang zaman yang dikaitkan dengan Tuhan sedang melawat umat. Maka sebenarnya itu identik dengan kita diajak satu diri padanya, taat pada sabdanya, kemudian menjalankan kebaikan-kebaikan pada siapapun dan dimanapun. Kebaikan harus ditebarkan. Kebaikan tidak akan pernah menjadi sia-sia kalau dijalankan di dalam benar. Yang adalah Tuhan mengatakan hanya Bapa yang tahu,
Anak pun tidak tahu tentang hari. Maka daripada kita tuh mengutak-atik kapan itu kedatangan Tuhan terjadi, lebih baik kita fokus pada sabdanya. Dia minta apa? Dia berkehendak apa pada kita? Mari kita laksanakan. Tidak lain adalah hidup dalam kasih, memberikan cinta kepada orang lain, menebarkan kebaikan-kebaikan. Itulah sebenarnya ketika Yesus berkata, waspadalah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu diisi dengan menebarkan kebaikan itu. Niscaya kita akan mampu untuk tahan ketika akhir zaman datang, kita akan berbahagia. Tuhan memberkati.